Jalan Pajajaran di kota Bandung, sebuah jalanan yang dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan bermotor, baik siang ataupun malam. Siapa sangka terdapat sebuah flat yang menyimpan kisah tragis di dalamnya. Berdiri sejak tahun 1883, flat yang sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun tersebut merupakan salah satu flat tertua yang dikenal angker dan menyeramkan. Blok-blok ini ditempati oleh staf dan keluarga yang dulunya bekerja di pabrik farmasi yang lokasinya tidak jauh dari bangunan flat berdiri. Di balik sejarahnya yang panjang, flat terbengkalai tersebut menyimpan kisah kelam yang menyeramkan. Mulai dari adanya gangguan suara meminta tolong, sosok lelaki yang berlari mengejar kepalanya, hingga sosok noni Belanda yang selalu menampakkan dirinya. Ya, waktu pengontrolan itu ya kadang-kadang dengar suara yang nangis, yang lagi bercanda gitu. Awal pindah ke sini emang ada yang mengikuti. Ada sosok hitam menggelinding dari sini ke lapang, ke sini ke sana. Nggak tahu sosok apa itu. Konon katanya tempat ini tempat si Noni Belanda, dulu itu zaman Belanda. Akankah Ki Arjuna dan Frisly mampu menguak di balik kisah kelam flat tersebut? Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara teriakan dari Frisly yang masih berada di dalam. Kami pun bergegas menuju Frisly berada. Kak Frisly! Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Ini dia tempatnya, Kak Frisly, Ki Arjuna, dan aku sendiri pun udah janjian sama Kang Adi. Jadi dia yang ngebantu kita juga untuk nanti masuk ke dalam. Oke. Oh itu dia, Kang Adi. Ya. Gimana Kak? Ya. Halo Kang Adi, Fasya. Halo. Si Arjuna. Ya Kang Adi, jadi kita masuknya lewat mana, Kang Adi? Lewat sini. Oh pintu ini? Pintu ini. Oh oke. Ya udah, boleh tolong dibantu bukain, Kang Adi? Tapi ini tuh lokasinya agak lumayan. Tempat hutan belantara. Iya. Iya. Masuk lewat sini ya? Cakep nih, keren. Oh, Hawanya, energinya udah terasa. oke. Inilah situasi lokasinya. Iya, iya. Terima kasih Kang Adi. Makasih banyak ya, Ya, Kang. sama-sama. Masih ya. Ya, tadi Punten. hati-hati ya Kang ya. Iya. Ah, Sini. Oke, jadi ini sekarang kita sudah masuk areanya, Kak Frisly, Ki Arjuna. Jujur aku di sini ngerasa nggak nyaman ya. Tapi dari Kak Frisly atau Ki Arjuna sendiri, apa yang udah kalian rasain atau mungkin bahkan kalian melihat di sini? Ya, ketika kita datang di sini, energi langsung berbenturan dengan kita. Juga sempat ada sosok penampakan juga ada, beberapa anak kecil lalu-lalang juga ada, kayak pasar lah di sini tuh tempat. Mungkin dari Leslie sendiri. Nah, aku ngerasa tempat ini seperti ada satu energi yang menutup. Gak tahu kenapa, jujur aku nggak bisa ngerasain gimana-gimana di tempat ini. Kalian setuju gak kalau misalnya kita mengadakan sahabat uji berani dulu kali ya, maksudnya sahabat uji berani dulu Oke, cocok itu. untuk menghadirkan mungkin Betul. energi-energi yang Betul, ada di betul. sekitar sini biar Betul. muncul dulu gitu, Iya, Ki. betul sekali. Tim sepakat untuk melakukan uji berani terlebih dahulu untuk memastikan energi apa yang dirasakan oleh Ki Arjuna dan Frisly itu saling berkaitan. Uji berani ini juga untuk memancing sosok yang disinyalir memanipulasi energi yang ada di sekitar area flat tersebut. Ayo, Yuk. langsung aja. Oke, sekarang kedua sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya, Ki Arjuna, Kak Frisly. Bentar ya. Misi.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya ngelihat ada bayangan sekelebat dari ekor mata. Ini baru mulai langsung ngelihat bayangan katanya ya. Sudah ada interaksi. Sekarang mulai kecium bau anyir. Tapi si baunya itu kayak hilang. Terus ada lagi daripada beberapa detik. Dan katanya baunya sempat hilang tapi muncul lagi. Allahu Akbar. Ada suara ya barusan ya. Soalnya tadi ada yang ngintip dari jendela kamar mandi. Terus kayak turun lagi ke bawah. Misi ya Kak, saya nggak akan ganggu ya. Tolong jangan ganggu, kita di sini nggak ngapa-ngapain, nggak ngusik kalian. Gak tahu tadi dari jauh ada kayak yang lari, tapi kecil perawakannya kecil. Terus mondar-mandir. Misi, maaf ya ikut sebentar ya di sini. Di mana? Kita nggak ketangkep di sini tadi. Dan jujur aku Mungkin, aku nggak lihat tinggi. mungkin arahnya di kamar mandi terus dari tadi. Aku kayak lihat ada uraian rambut di dekat kaca di jendela. Satu lagi melihat ada uraian rambut di depan kaca. Sekarang udah ada. Oh. Dari tadi bau bunga-bunganya itu masih menyengat sampai sekarang. Allahu Akbar ya Allah, subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Aku ngedenger kayak ada suara yang ngobrol tapi dari arah sana. Tuh, mulai nggak jelas tuh. Apa kita jemput langsung aja? Boleh, ayo. Ayo. Tim, kita jemput langsung aja. Demi keselamatan peserta, tim pun memutuskan untuk menghentikan uji berani kali ini. Oke Kak. Oke. Dingin semua ya badan. Enak. Dari pas masuk itu kayak ada yang nyolek tadi. Ada yang kayak Ada yang nyentuh gini ya? Kayak narik gitu atau gimana? kalau nyentuh tapi masih ringan. Ini Satu kayak kamera Tim, nyenderin boleh badan. ada yang ikut aku? Yuk, kita explore. Gak apa-apa, Kak Brisli. gak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah mulai gak enakan? Udah mulai agak enakan tapi kayak Masih ada ngerasa yang ngikutin ya? mungkin kayak lebih tepatnya kayak ada yang nyenderin badannya. Iya. Tunggu. Anehnya di sini tuh banyak banget energi yang bener-bener pekat yang kelihatan kalau mereka nggak seneng kalau misalnya rahasianya itu kita buka. Ayo Om. Assalamualaikum. Nggak biasanya aku shaking.
Tapi ini kalau dilihat, aku memasuki satu ruangan yang ternyata di tempat ini jelas kalau banyak banget makhluknya. Ruangan yang ada di tempat ini rata-rata tuh penuh diisi dengan mereka. Cuma yang membedakan di sini sekarang, astagfirullah, ini tangan aku shaking banget. Di belakang aku banyak banget perempuan dengan kondisi yang nggak enak untuk dilihat. Bener-bener persis di sini belakang aku ada perempuan yang sebenarnya sedang hamil muda, tapi bagian perutnya itu kayak emang kali-kali dan hancur. Apa yang dirasakan bisa disampaikan satu-satu dulu. Mual atau apa? Sesak napas. Terus? Terus yang pundak sebelah kanan itu berat sampai sekarang. Masih ada. Itu dikeluarin aja. Dikeluarin aja nggak apa-apa. Tolong bantu dulu. Ya, karena emang tadi juga kan kayak yang kita lihat juga ya Ki di monitor. Kayaknya kakak ini yang malah dapat gangguan tuh Betul. lebih banyak juga ya Ki. Betul. Dikeluarin. Sini ikut aku deh, Om. Assalamualaikum, maaf. Di sini kalian boleh cerita sama aku. Kalau memang aku bisa ngebantu kalian dan mungkin aku adalah media untuk kalian berinteraksi. Jujur, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 perempuan. Salah satunya ada perempuan yang tergeletak di bawah ini. Kenapa Om Teguh? Hah? Mungkin ini bentuk mereka komunikasi. Apapun yang ingin kalian ceritakan dan apapun yang ingin kalian tunjukkan di tempat ini, kalian boleh tunjukkan ke aku. Emang dikarenakan satu sosok spesifik atau reaksi badannya aja Ki? Karena ini kan baru dapet ya dia. Jadi efek yang ditimbulkan beraneka ragam, termasuk dari benturan-benturan energi negatif yang mulai merasuki dalam tubuhnya. Kebetulan mbaknya ini juga dia peka terhadap seperti itu. Jadi ketika ada energi masuk, dia langsung merespon. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara teriakan dari Frisly yang masih berada di dalam. Kami pun bergegas menuju Frisly berada. Kak Frisly! Tunggu! Aduh! Pelan-pelan! Gimana? Tahan dulu. Ayo Ki masuk! Bentar. Tahan dulu. Kak Frisly! Kenapa? Nggak tahu nih. Kenapa dia? Tenang dulu. Atur nafas dulu. Tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Aku lihat ada gaun putih jalan ke Arjuna. Terus aku tadi sempat ngecek di beberapa ruangan samping. Itu rame banget, bener-bener rame. Ada laki-laki, ada perempuan, rata-rata pribumi yang kondisinya tuh nggak enak dilihat, Fasya.
Cuma yang aneh pas tadi kenapa aku malah milih buat masuk ke ruangan ini, ibaratnya tadi tuh aku ngeliat kayak perempuan Ki Arjuna berjejer, ada 7. Yang satu tuh tadi tergeletak di sini dengan banyak banget darah, sama yang bener-bener kasihan tuh tadi sempat di belakang aku ada perempuan yang sedang hamil, tapi bagian perutnya sampai isi perutnya tuh terurai, dan itu orang pribumi Fasya. Cuma yang membantai ini perempuan dan laki-laki itu malah orang kita gitu. Jadi pas masuk sini aku nggak ngeliat noninya, jadi aku nggak ketemu noninya Ki. Betul. Aku malah ngeliat orang pribuminya itu. Padahal awalnya aku tuh lihat gaun putih itu dan aku yakin itu bukan orang kita. Itu pasti yang ngeganggu sahabat Uji Berani kita. Tenangin dulu Kak Frisly-nya tenangin dulu. Oke, berarti emang Coba saya akan mengusut di sini ya. Cuma tadi sempat ada yang coba narik saya ke situ. Kak Frisly tenangin dulu juga aja. Berarti emang itu kayak seakan-akan Noni itu ngebawa Kak Frisly untuk sengaja melihat dan mendapatkan vision tentang hal ini. Mereka minta tolong, bener-bener teriak tolong karena mereka tuh sadar mereka nggak salah Fasya. Jadi kayak emang mereka minta tolong. Dari sesosok wujud yang disampaikan oleh Frisly tadi mengenai sosok perempuan Belanda, dia berada di kamar mandi dan dia menceritakan pada saya ada saksi kekejaman di tempat ini, dan itu ada sosok perempuan dengan laki-laki, dia bawa selang dan dia diseret dari situ. Posisi dia tertidur, rambutnya ditarik, dia dibawa ke sini, dipukulin, disiram air dan lain sebagainya. Cuma di sini Noni bilang sama saya, apa salah kami semua di sini? Ini si Noni ini berdiri di sini, dia ada di sini, dia begini nih, liatin ke saya, tapi di tangannya ini banyak kucuran darah di sini. Nah, di sini ada orang yang tergeletak. Ini posisi dia seperti ini, dia tidur seperti ini ada yang megang, rambut ini dipegang, dia tertidur. Nah, ada satu laki-laki tuh pegang apa ya, kayak selang gini, dia mukulin. Di sini saya hampir nggak bisa berkata apa-apa ya, karena terlalu pahit. Ada di kamar mandi ini terlalu pahit, jadi dari ujung situ, dan beliaunya juga masih cerita sama saya. Ada satu makam di sekitar sini, tapi beliaunya ajak keluar saya. Kenapa Ki? Aku nggak kuat nahan ya, karena pas waktu Prilly tadi cerita, emang dia diseret, ada salah satu yang diseret di kamar mandi. Tapi dia sempat berpesan begini, ada satu makam, dia minta untuk doain kami lah, dalam hati begitu. Jadi jujur saya nggak kuat nahan itu. Ini tragis banget. Coba bisa disambung sama Prilly ya, karena saya nggak sanggup lagi. Tapi emang aku nggak tahu ya Fasya, untuk tempat ini mungkin tadi Ki Arjuna udah ngeliat jelas banget. Emang dari awal tuh clue yang diberikan oleh sosok perempuan itu memang melalui Ki Arjuna kan, pas kita dimonitor Fasya. Cuma aku masih berpikir, biasanya ketika ada gangguan kepada sahabat Uji Berani, itu gangguan karena mereka itu negatif. Iya, lebih cenderung ke arah negatif. Iya, tapi kayak yang hadir dan yang tadi ngasih unjuk ke kita ya Ki ya, kejadiannya justru pertanyaan yang muncul dari mereka cuma kenapa saya? Kenapa saya? Saya tidak salah. Tolong. Oke, tapi apakah
dengan adanya bisa aku bilang tragedi yang sangat amat keji yang terjadi di tempat ini itu malah membuat tempat ini menjadi seperti ini, menjadi tempat yang negatif, tempat yang banyak sekali gangguan. Bahkan tadi kedua sahabat uji berani kita itu bisa aku bilang gangguannya sangat amat intens di tempat ini. Apakah itu juga salah satu faktornya, Ki Arjuna? Aku ngerasa, mungkin aku yakin Ki Arjuna juga ngerasain ada energi yang bertabrakan, Fasya. Cuma bukan di tempat ini. Mungkin kita harus cari tempat lainnya untuk menemukan di mana energi itu ada. Kita coba keluar kali ya. Kita langsung menuju ke bawah aja. Soalnya memang aku merasakan ada sesuatu hal yang janggal menurut saya yang ada di bawah di lantai 2 ini. Kami pun melanjutkan penelusuran ke ruangan yang disinyalir terdapat energi negatif yang cukup besar. Ki, Ya, Fasya. Merinding nih saya. Oh iya. Saat ini, tepat di bangku ini, sedang ada sosok yang duduk. Tapi duduknya tuh duduk rapi yang kayak tangannya ditaruh di atas ini. Punten. Jadi kayak ditaruh, dia melihat dan... Kayak kosong gitu ya? Iya, cuma... ini gak negatif sama sekali, Fasya. Energinya Betul, betul. lebih ke seperti membuat shield untuk tempat ini, Betul penjagaan. sekali. Betul. Sosoknya laki-laki parubaya, sudah berumur, yang memang mungkin, kalau menurut penglihatanku, ini seringkali dilihat oleh masyarakat seperti sosok yang duduk karena dia sangat tidak bisa melihat adanya bangku yang ada gitu. Betul, betul sekali itu. Berarti dari penjelasan Kak Frisly sosok ini positif, tidak ada kaitannya dengan sosok yang kita cari itu ya? Betul, yang membuat Ki Arjuna resah bukan yang ini kan berarti? Bukan ini. Tapi Dia jadi lebih sebagaimana dia menjaga di tempat ini. Oke, berarti sama. Ya udah berarti kita Coba kita langsung turun. ya kalau nuwun aja kali ya ke dia, izin juga untuk Mari ekspor. ya, Mah, ya, kita turun deh. Duluan. Bawah ya, Ki. Iya. Iya, pegangan agak aja. ini tangganya udah agak hancur. Terus Ini kita arahnya kemana, Ki? Iya, Arjuna boleh duluan. Ayo kesini. Jadi kita semakin kesini dari segi energinya, suasananya makin terasa nih. Iya. Karena memang saya menangkap ada kekuatan energi yang lain yang sering mengganggu, termasuk juga kisah dari kepala buntung. Itu ada di sini. Tahan. Nah ini bisa lihat di sini. Nah, Bentar. tangan kan. Nah itu yang membuat saya untuk datang kemari. Ini badan saya langsung nih. Jadi sempat saya tertarik energi, ada tangan seperti ini. Pas waktu yang tim uji deg-degan, jadi sempat saya memang lihat ada satu tangan yang bergerak. Cuma mungkin tadi nggak kesut oleh kamera. Jadi dia sudah memberikan pertanda bahwasanya ini wilayah saya. di gambar, maksudnya kalian udah ngelihat sosok ini sebelumnya. Ki Arjuna Jelas tuh kayak sempat gini. ngegambar, iya persis kayak gitu.